Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmita Nuzuliana di sini akan memaparkan terkait dengan Denver 2. Apa itu Denver 2? Sebenarnya dulu Denver 2 itu namanya Denver Development Screening Test, yaitu sebuah metode pengkajian yang digunakan secara luas untuk menilai kemajuan perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun. Sebenarnya Denver itu adalah suatu tempat di mana formulir ini tuh dibuat oleh University of Colorado Medical Center di Denver begitu. Kemudian tujuan Denver 2 sendiri adalah menilai tingkat perkembangan anak sesuai dengan usianya, menilai tingkat perkembangan anak yang tampak sehat, menilai tingkat perkembangan anak yang tidak menunjukkan gejala, kemungkinan adanya kelainan perkembangan, kemudian memastikan anak yang diduga mengalami kelainan perkembangan dan memantau anak yang berisiko mengalami kelainan perkembangan. Itu manfaatnya. Oke. Kemudian untuk Denver 2 ini sebenarnya bukan merupakan tes IQ loh. Terus Denver 2 ini juga bukan digunakan untuk menetapkan suatu diagnosis seperti kesukaran belajar, gangguan bahasa, gangguan emosional, dan sebagainya. Kemudian Denver 2 ini sebenarnya diarahkan untuk membandingkan kemampuan perkembangan anak dengan anak lain yang seusianya, bukan sebagai pengganti evaluasi diagnostik atau pemeriksaan fisik ya. Begitu. Untuk Denver 2 ini terdiri dari 125 item tugas perkembangan. Begitu. Kemudian yang terbagi atas 4 sektor: personal sosial, motorik halus, bahasa, motorik kasar. Begitu. Dan bagaimana cara menggunakan Denver 2 ini? Denver 2 ini cara menggunakannya yaitu yang pertama, kita harus siapkan alatnya dulu. Alat Denver 2 ini ada sekitar 9 item pertanyaan alat, yaitu benang wol merah, icik-icik dengan gagang kecil, boneka kecil, cangkir kecil, kubus ukuran 2,5 cm rusuknya, kemudian botol kecil, manik-manik, lonceng kecil, dan bola tenis. Serta ada kertas ya, sama untuk kertas sama itu spidol begitu. Kemudian kalau alatnya sudah digunakan, tentunya kita sudah ketemu sama pasiennya. Kalau ketemu pasien, yang kita tanyakan adalah tanggal lahir anak. Gunanya apa? Untuk menghitung usianya. Menghitung usia ini dilihat dari tanggal pengkajian ya. Kemudian nomor 3, kalau sudah dihitung tanggal lahir anaknya. Kemudian setelah kita tahu nih tanggal lahir anak, kita bisa menghitung usianya. Bagaimana caranya? Kita cek dulu tanggal pengkajian. Misalnya tanggal pengkajian hari ini ya, 13 Oktober 2000. Misalnya 13 Oktober 2019. Di tanggal 13 Oktober 2019 ini kita tuliskan tahun pengkajian dulu, kemudian Oktober itu bulan 10 ya, kemudian 13 itu harinya. Kemudian untuk tanggal lahirnya misalnya nih tahun 2018 bulan 2, kemudian tanggalnya tanggal 8.
tanggal berapa ya? Tanggal 8 aja ya. Tanggal 8. Nah, ini kita bisa hitung tahun ini dari tanggal dulu ya, biar gampang. Oh, sorry. Dari tanggal dulu nih, tanggal 13 dikurangi 8 berapa? 5 ya. Kemudian 10 dikurangi 2 itu 8. Kemudian 19 kurangi 18 1. Berarti usia anak itu 1 tahun 8 bulan 5 hari. Nah, ini perhitungannya ini memang gampang banget ya, karena dikuranginya gampang. Tapi kalau kuranginya itu kebetulan kok tanggal pengkajian lebih kecil dari tanggal lahirnya, misalnya pengkajian tanggal 2019, kemudian bulan 10, tanggalnya tanggal 13, kemudian lahirnya misalnya nih ya, misalnya 2018 bulan 12 ya, terus tanggal berapa? Tanggal 17. Nah, ini kan susah nih. Nah, ini kita perlu cek, perlu kita ketahui bahwa perhitungan usia itu kita harus, ini ketentuan umumnya gini. Ketentuan umumnya itu 1 bulan itu ada 30 hari. Ketentuan umum perkembangan. Kemudian 1 minggu ada 7 hari. Kemudian 1 bulan nih biasanya kan ada yang 4 minggu, ada yang 5 minggu. Kita hitung 4 minggu, ketentuan umumnya seperti itu. Kemudian berapapun bulannya ya, 1 bulan itu ada 4 minggu. Apapun bulannya, 1 bulan 30 hari. Itu aja deh ketentuan umumnya itu. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat 13 kurangi 17 berapa. Nah, bisa ya, kita bisa pinjam dari bulan ininya. Pinjam dari bulan 10. Kita pinjam di sini, bulan jadikan hari, 1 bulan jadikan hari, berarti di sini di 1 bulan dikurangi 30 tambah 33 dikurangi 13, 17 berapa? Nggak tahu. Maaf. 13 tambah 30 kurangi 17, 26 hari. 26 hari. Kemudian kalau ini tadi kan udah berubah nih jadi 9 kurangi 12 nggak bisa, jadi tambah 1 tahun, jadi 9 tambah 12 21 kurangi 12, jadi 9 bulan. 9 bulan seperti itu. Jadi usianya 9 bulan 26 hari. Nah, perlu diingat nih, ketika usianya adik yang diperiksa itu kurang dari 2 tahun, kita harus cek jika usia kurang dari 2 tahun, kita harus cek usia kehamilan ketika dilahirkan. Kalau usianya itu kurang dari 38 minggu, berarti dia prematur. Nah, kita nanti akan bahas di video selanjutnya ya.
Ini anggap saja ini usia kehamilan kurang dari lebih dari 38 minggu. Kemudian ini langkah pertama, ini langkah kedua. Ini langkah yang ketiga. Langkah ketiga yaitu ini menggaris usia. Bagaimana cara menggaris usia? Kalau sudah diketahui ya, misalnya kita pakai yang ini aja, 9 bulan 26 hari. Menggaris usianya gimana? Kita cek ya. 9 bulan berapa tadi? 26 hari. Kita garis aja. Kita cek yang 9 bulan 26 hari ya. Ini 9 bulan, ini 12 karena 2 ini kan 9, 10, 11 ya. Jadi 9 bulan 26 hari belum sampai 10 bulan. Jadi sekitar sini kita kecilkan ini. Kecilkan dulu 9 bulan tadi yang mana ya? Ini kita garis usianya. Nah, enggak ke sini ya, karena dia hampir 10 bulan. Coba kita cek. Ya. Ini 9 bulan 26 hari. Sudah ada, ini garis usianya. Nah, caranya gimana? Kita harus cek untuk Denver 2 ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ini paling enggak yang harus kita cek adalah yang sini. 3 item di sebelah kiri garis umur ya. Paling enggak yang kita cek itu ini, kemudian ini. 3 item di sebelah garis umur. Semua harus kita cek. Ini ya, kita harus cek ini. 1, 2, 3. Nah. Terus kalau mau ngecek yang sebelah kanan ya nggak apa-apa, tapi yang penting yang itu. Ini juga. Nih. Ini juga. Kita kasih tanda dulu aja biar gampang. Nah, sudah. Kita sudah itu. Kemudian kalau kita sudah bisa menentukan mana saja yang kita periksa, kita harus cek ya. Yang kita periksa dulu adalah personal sosial dulu. Personal sosial dulu, kemudian motorik halus, kemudian bahasa, baru motor kasar. Kenapa kok personal sosial dulu? Karena di sini banyak yang tidak melakukan tindakan ya. Jadi anak-anak itu kadang-kadang dia kadang-kadang tuh dia baru adaptasi. Jadi kalau misalnya disuruh tindakan langsung malah nangis pula. Gitu ya. Oke. Kemudian yang langkah selanjutnya itu setelah menggaris umur, sudah paham ya. Yang keempat itu melakukan penilaian. Nah, gimana caranya melakukan penilaian? Melakukan penilaian kita bisa menggunakan ini. Kita lakukan penilaian itu sesuai yang ditandai tadi. Kita lakukan dari bawah ke atas ya, kayak naik tangga. Jadi caranya mengamati tangan gimana, berusaha makan sendiri gimana. Nah, gimana cara melakukan penilaian? Kita bisa melihat di buku petunjuk praktis ini. Di sini semuanya sudah ada. Nih. Misalnya tadi apa? Kita cek mengamati tangan di personal sosial. Di sini kebetulan ini nggak lengkap ya karena e-book ini. Kalau yang buku aslinya dia akan lengkap. Di situ bagaimana cara kita mengamatinya ya. Nah, harus urut sesuai ini. Nah, dari situ kita bisa berikan